kampus lain ya, misalnya ya pertukaran mahasiswa ya, atau kegiatan lain ya, misalkan mengajar di pedalaman atau di daerah terpencil gitu ya. Nah, harapan kami ya dari pimpinan kampus segenap segenap pegawai struktural di kampus tentu mahasiswa lebih aktif ya, meningkatkan kualitas belajarnya ya, sehingga standar-standar yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan itu benar-benar bisa tercapai ya, kaitan indeks prestasi ya, dan sebagainya. Kemudian kelulusan kita ya, sehingga nanti kalau sudah lulus juga mahasiswa kita juga tidak waktu tunggunya itu cepat ya, terserap di dunia usaha dan industri. Mungkin itu sebagai pengantar ya teman-teman sekalian, dan tetap semangat semuanya ya di masa pandemi ini. Insya Allah bukan halangan bagi kita untuk terus berkarya, untuk meningkatkan daya imajinasi kita, kreativitas kita ya, kemudian belajar kita ya, kerja keras kita ya, bukan satu halangan, bahkan ini menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau kita bisa melewati ujian ini, insya Allah kita akan mendapatkan predikat yang jauh mungkin lebih baik dari sebelumnya. Nah itu karena kalau kita mempersiapkan diri dari sekarang, depan itu kita bisa atasi dengan baik ya. Sebagaimana halnya misalnya kalau ITB-AD tidak mempersiapkan ya siakadnya, ya berarti kan bisa bermasalah pada akreditasinya. Kalau ITB-AD tidak menyiapkan sistem informasi akademik dan e-learningnya, tentu akan bermasalah pada proses perkuliahan. Dan alhamdulillah sebelum pandemi kita sudah menyiapkan itu semua. Ya tentu perlu perbaikan di sana sini ya, improvement ya, peningkatan itu tentu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya pokok kita sudah sudah kita sediakan ya. Coba bayangkan kalau misalnya kita tidak menyiapkan sistem informasi akademik, sistem informasi perkuliahan secara online sebelum pandemi ya bermasalah ya. Dan di awal itu hampir 70-80% kampus-kampus itu di Indonesia ya, dari seluruh kampus di Indonesia itu mengalami kesulitan ya, bermasalah. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan ITB-AD semakin baik ya, semua kita semakin meningkat mutunya ya di berbagai hal ya, mahasiswanya, dosennya, semuanya meningkat mutunya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Setia Budi atas pengantarnya. Selanjutnya teman-teman, mari kita dengarkan paparan dan sosialisasi MDKM dari Ketua LLM MDKM Dr. Fitriandri SE. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wakil Rektor 1, Bapak Setia Budi Magister Sains, seluruh tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Dekan FEB, Pak Aminuddin, Magister Sains, kemudian Ibu Dekan FTD, Ibu Heni Mulyati MKOM, dan teman-teman dan seluruh teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini ya. Sebelumnya puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita diberikan kesempatan atau diberikan kesehatan untuk bersama-sama mendengarkan apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Selain itu, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya.
teman-teman mahasiswa dan kemungkinan hadir juga beberapa dosen ingin menyampaikan apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kenapa kemudian pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nanti akan kita kenal dengan MBKM perlu diterapkan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan seperti apa teknis pelaksanaannya. Perlu kami informasikan bahwa apa yang nanti saya sampaikan adalah hal-hal yang bersifat umum tentang MBKM. Nanti informasi detail dan teknis pelaksanaannya akan disampaikan secara khusus oleh Kepala Bagian Akademik Bapak Taryana. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan MBKM yang peraturannya ditetapkan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 lalu mengharuskan seluruh perguruan tinggi di Indonesia merubah kurikulumnya. Dalam hal ini tidak terkecuali ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Sehingga perubahan kurikulum dari kurikulum perkuliahan biasa dan kurikulum non biasa, katakanlah kita sebut seperti itu dulu, itu mengharuskan kita mengubah beberapa struktur pembelajaran. Dalam hal implementasi MBKM, kami menyebut bahwa kurikulum yang akan kita terapkan pada dalam konteks pelaksanaan MBKM ini adalah kurikulum 21. Apa ciri dari kurikulum 21 itu? Yang mungkin berbeda atau bukan mungkin, bahkan berbeda dengan kurikulum tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurikulum 21 atau K21, sistem pembelajaran akan terdiri dari dua bagian atau dua jenis. Yang pertama adalah perkuliahan di kelas dan pembelajaran di luar kelas. Diharapkan dari dua pembelajaran ini, baik pembelajaran kelas maupun pembelajaran non-kelas, akan menghasilkan luaran. Kita harapkan bersama Anda semua akan memiliki satu pikiran yang terbuka, ya. Kemudian diperoleh tambahan hard skill, ya. Dan yang terpenting, Anda akan memperoleh soft skill, kemudian ada karakter di situ, ada kecakapan hidup, termasuk nanti memperoleh jaringan dan pengalaman. Kita berharap teman-teman mahasiswa setelah memperoleh dua pembelajaran atau dua sistem pembelajaran akan menghasilkan yang pertama adalah profesional di bidangnya, kemudian Anda menjadi technopreneur, dan technopreneur ini adalah sesuai dengan visi ITB Ahmad Dahlan, ya. Kemudian sosiopreneur, dan mungkin barangkali akademisi dan birokrat. Jadi seperti itu gambaran kurikulum 21 yang akan kita terapkan mulai pada semester ganjil 2021-2022 nanti. Apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Jadi
Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, ciri khasnya adalah Anda atau teman-teman mahasiswa akan belajar di kelas dan sebanyak 3 semester akan belajar di luar kelas. Jadi belajar di luar kelas itu adalah hak Anda atau hak mahasiswa. Ya. Nah, karena itu hak, maka Anda boleh mengambil pembelajaran di luar kelas ataupun tidak, karena itu hak. Tetapi kami menyarankan agar capaian Anda tercapai untuk bisa menghasilkan pikiran yang terbuka sampai dengan jaringan, ya, sampai dengan pengalaman, maka kami menyarankan Anda mengikuti program MBKM tersebut. Ya. Nah, bedanya dengan sistem pembelajaran sebelum K21, dosen itu perannya lebih dominan, terutama dalam mentransfer atau memberikan mata kuliah. Tetapi dalam K21, dosen nggak lagi dominan. Apa yang menjadi ciri tidak dominannya dosen dalam kurikulum 21? Dalam hal ini, dosen hanya berperan sebagai penggerak dan fasilitator. Ngapain dosen sebagai penggerak dan fasilitator itu? Ya nanti dosen hanya memberikan arahan atau memberikan penjelasan atau perkuliahan yang akan Anda tempuh sepanjang 8 semester. Jadi dalam hal ini, dosen sifatnya hanya berperan sebagai fasilitator. Ya. Dalam struktur kurikulum 21, ini adalah ilustrasi distribusi semester. Jadi nanti dalam K21 atau kurikulum 21 yang mulai kita terapkan pada semester ganjil mulai September ini, mahasiswa dari semester 1 sampai dengan 4 itu kuliah di kelas. Tetapi pada semester 5, 6, dan 7, mahasiswa belajar di luar program studi atau bahkan di luar kelas. Apa saja bentuk-bentuk pembelajaran di luar kelas itu nanti akan kita temukan pada slide berikutnya. Setelah mahasiswa belajar di luar kelas selama 3 semester, maka ketika semester 8, mahasiswa akan kembali ke program studi untuk menyusun tugas akhir. Nah, tugas akhir ini bisa saja skripsi dan bisa juga non-skripsi. Tim masih menyelesaikan beberapa desain yang memungkinkan mahasiswa untuk menempuh jalur non-skripsi. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini untuk Anda mengikuti pembelajaran MBKM sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Apa saja bentuk-bentuk program MBKM? Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Tadi Pak Wakil Rektor menyampaikan bahwa kita sudah saling bertukar mahasiswa dengan Asia University di Taiwan atau beberapa perguruan tinggi negeri di dalam negeri, semisal Universitas Andalas, Universitas Indonesia, dan seterusnya. Jadi dalam pertukaran pelajar itu Anda boleh ngambil beberapa mata kuliah yang disediakan oleh perguruan tinggi di sana. Semisal Universitas Andalas menyediakan mata kuliah bisnis retail, maka Anda boleh. Tetapi persyaratan-persyaratan
untuk bisa mengikuti program pertukaran pelajar harus dipenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu nanti Pak Taryana akan menyampaikan detail informasi persyaratannya. Nah, untuk pembelajaran di luar kelas, Anda boleh atau Anda berhak mengikuti magang praktek kerja. Di TBAD, kegiatan magang atau praktek kerja yang kita kenal mirip dengan itu. Tetapi magang dan praktek kerja dalam skema MBKM agak sedikit berbeda. Nah, nanti perbedaan-perbedaannya akan disampaikan Pak Taryana secara rinci. Yang ketiga adalah Anda juga bisa mengajar di satuan pendidikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan satuan pendidikan? Ya, sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA, SMK. Ya. Jadi Anda akan berfungsi atau berperan sebagai asisten guru di satu sekolah. Nah, gimana prosedur atau tata cara Anda bisa mendapat kesempatan mengajar di satuan pendidikan atau di sekolah? Itu ada tata caranya, ada persyaratannya. Persyaratan dan tata caranya akan disampaikan oleh Pak Taryana nanti setelah ini. Selain itu, program yang lain adalah Anda bisa mengikuti penelitian, mengikuti program penelitian atau riset. Ya, ini juga ada syaratnya. Nah, apa bedanya dengan skripsi dan atau tugas akhir lainnya? Nanti akan kelihatan dan Pak Taryana juga akan menjelaskan perihal itu. Yang berikutnya adalah proyek kemanusiaan. Ya. Nah, proyek kemanusiaan ini Anda berperan sebagai volunteers atau sukarelawan di dalam satu organisasi kemanusiaan. Misalnya apa? UNDP atau United Nations Development Program atau FAO, ya. FAO itu organisasi dunia bidang bidang pangan, ya. Anda boleh menjadi volunteers. Kemudian kegiatan wirausaha yang ini. Jadi Anda bisa ya menjadi wirausaha, misalnya dengan mau dagang, mau buka kafe kopi misalnya, Anda boleh. Dan itu nanti akan dikonversi ke dalam mata kuliah yang sudah disediakan oleh setiap program studi. Apa saja distribusi mata kuliah, ya, misalnya untuk kegiatan wirausaha, nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Taryana. Kemudian studi atau proyek independen. Nah, studi atau proyek independen ini, Anda misalnya mau mengembangkan proyek inovasi makanan. Kalau untuk di FEB misalnya, Anda mau mengembangkan proyek menginovasi manajemen produksi di satu pabrik kerupuk misalnya. Ya, boleh. Kalau di bidang teknologi informasi, Anda mau membuat aplikasi tertentu, aplikasi Android tertentu, boleh, ya. Dan itu diakui dengan bobot SKS tertentu. Kemudian yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik atau KKN yang dulu kita kenal, ya. KKN. Nah, KKN ini dilakukan secara berkelompok di desa tertentu, ya. Dan ini juga memiliki beberapa persyaratan. Nanti persyaratan akan dijelaskan Pak Taryana. Sebagai informasi saja bahwa MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah ketentuan pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi sebagaimana tadi saya sebut,
bahwa seluruh perguruan tinggi di Indonesia wajib melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di internal ITB Ahmad Dahlan, pelaksanaan pembelajaran MBKM diatur melalui Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang pendidikan dan pengajaran, program pendidikan diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Juga diatur melalui Keputusan Rektor Nomor 028/7/7/2021 tentang penyelenggaraan MBKM di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Jadi ini dasar implementasinya, ya. Persyaratan umum untuk mengikuti MBKM, ya, adalah yang pertama bahwa mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Nah, alhamdulillah program studi kita sudah terakreditasi, ya, dan bahkan akreditasinya sangat baik. Jadi Anda boleh mengikuti MBKM. Bahkan sudah ada beberapa mahasiswa atau teman Anda yang mengikuti MBKM di perguruan tinggi lain. Semisal Dendi, ya, Dendi di program studi teknologi informasi, atau Angelina siapa itu ya di program studi S1 manajemen, dan dia mengikuti program pembelajaran pertukaran pelajar di Universitas Andalas. Syarat yang kedua adalah mahasiswa itu aktif terdaftar di PD Dikti, ya, terdaftar di PD Dikti. Dan saya berkeyakinan seluruh mahasiswa ITB Ahmad Dahlan pasti terdaftar di PD Dikti, ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak terdaftar di PD Dikti itu adalah pangkalan data pendidikan tinggi, ya. Nah, kalau Anda nggak terdaftar di PD Dikti, maka status Anda bisa dipertanyakan, gitu. Tetapi alhamdulillah seluruh mahasiswa ITB Ahmad Dahlan sudah pasti terdaftar di PD Dikti. Karena ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang mahasiswanya itu nggak terdaftar di PD Dikti, dan itu bahaya, gitu, ya. Tadi Pak Wakil Rektor sudah mengatakan bahwa alhamdulillah berkat akademik, maka data mahasiswa, baik itu nama, nilai, dan seterusnya, ya, sudah beres di PD Dikti, maka akreditasi kita, terutama di program studi manajemen, ya, itu sudah langsung direakreditasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Informasi teknis dan detail akan disampaikan Pak Taryana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Fitriyanti atas sosialisasi dan pemaparannya. Kemudian kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan teknis dari Bapak Kepala Biro Akademik ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Bapak Taryana SEMSI. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. kedengaran jelas ya? Jelas Pak Tar. Ya, ya. Jelas, Pak. Sebelumnya saya dikasih waktu berapa menit, Mbak Arifah? Kalau seluas-luasnya nggak apa-apa pasti. Tapi Sampai saya kebablasan. Saya khawatir kebablasan. Baik, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1. Pak Setiabudi, kemudian yang terhormat juga di sini ada Ibu BPM Husnayati, kemudian Bapak Dekan, Ibu Dekan,
serta Bapak Ketua LLMBKM Pak Dr. Fitriandi yang telah menyampaikan pengantarnya gitu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan lebih kepada teknisnya. Nah, saya izin share screen dulu. Hak yang tampil, Hak. Oke, sudah tampil ya. Oke, di sini memang tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter bahwa kita akan menyelenggarakan 8 program MBKM. Ada pertukaran pelajar, magang, kemudian asistensi mengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, atau kuliah kerja nyata tematik. Jadi di kami di KD Ahmad Dahlan menyediakan semuanya, tapi memang secara bertahap. Nah, sebelum masuk ke ke detail masing-masing teknis terkait dengan ke-8 program ini, ada salah satu yang ingin saya sampaikan juga bahwa memang di samping MBKM ini dilaksanakan oleh internal masing-masing perguruan tinggi, MBKM juga diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi teman-teman harus sudah tahu atau websitenya MBKM Merdeka Belajar. Sebentar. Nah, jadi nanti teman-teman harus sudah mulai mengenal tentang program-program yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka oleh pemerintah gitu ya. Jadi di samping oleh kampus internal masing-masing internal, ada juga program yang dari kampus dari Kementerian Pendidikan, Kampus Merdeka. Nanti teman-teman bisa daftar dengan menggunakan nama dan NIM yang terdaftar di PD Dikti. Kalau memang ada kendala teman-teman nggak bisa masuk, kemungkinan ada perbedaan nama, silakan segera hubungi akademik karena nanti akan kita bantukan untuk memperbaiki perbaikan data. Itu yang pertama, kalian harus punya akun program MBKM. Yang kedua, teman-teman juga di kampus kita yang untuk MBKM internal sudah punya website tersendiri. Jadi di sini ada mbkm.itb-ad.ac.id gitu ya. Kita sudah ada websitenya, dan nanti akan saya menjelaskan terkait dengan panduan MBKM, dan teman-teman sudah bisa melihat sudah panduannya di sini secara ringkas. Kemudian detail, nah ini panduannya, seluruh form ada di sini. Kemudian terkait dengan programnya juga secara detail nanti bisa dipelajarin lagi, di sini ada. Nah, nanti akan mendapatkan panduan MBKM seperti ini. Kemudian yang tidak kalah penting, karena memang di kita membuka keluasan untuk teman-teman mengambil apa saja, supaya jangan kesasar gitu ya. Teman-teman setiap prodi wajib mengetahui, dan ini wajib ya hukumnya, profil lulusan teman-teman di setiap prodi itu apa. Jangan sampai kita membuka keleluasan untuk pertukaran pelajar gitu ya. Ada mata kuliah yang dimerdekakan, kalian boleh mengambil mata kuliah apa saja, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan profil lulusan teman-teman. Nggak cocok, nggak nyambung. Jadi kami sarankan, walaupun kami sediakan berbagai macam mata kuliah, ambil mata kuliah yang mendukung profil lulusan teman-teman. Kalau memang belum tahu, silahkan kunjungi website ITB Ahmad Dahlan. Misalkan di sini ada program studi sistem informasi. Di sini ada profil lulusan, menjadi lulusan programming dan software developer, misalkan analis programmer. Maka nanti ketika ikut MBKM, baik yang ada di internal ITB Ahmad Dahlan atau bahkan ingin mengikuti MBKM yang di luar ITB Ahmad Dahlan di kampus-kampus yang lain, cari mata kuliah yang mendukung. Tiap prodi punya profil masing-masing gitu ya. Silahkan kunjungi nanti misalkan untuk ini profil TI gitu ya, kemudian profil manajemen, kemudian profil akuntansi. Jangan sampai nanti mentang-mentang hak Anda boleh mengambil apa saja diborong gitu. Itu tidak sesuai dengan profil kalian, itu akan kasihan gitu ya, sia-sia. Itu yang wajib kalian ketahui. Kemudian kita akan langsung masuk ke teknis. Panduan bisa langsung di-download, cuman
biar agak sedikit ringkas waktu, saya sudah mencoba meringkasnya gitu ya. Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Warek 1 dan Pak Ketua LLMPKM bahwa memang di kita untuk ngambil yang sistem blok. Jadi mahasiswa dibebaskan untuk mengambil 3 semester di luar program studinya, di luar bahkan di luar ITB Ahmad Dahlan. Untuk semester 1 sampai semester 4 itu di program studi masing-masing, di kandangnya, dan mulai dari semester 5, 6, 7 dimerdekakan. Nanti di semester 8 balik kandang lagi gitu ya, sesuai dengan program studinya. Kemudian Ahmad Dahlan sudah memerdekakan 220 SKS yang akan dijadikan mata kuliah yang di MBKM-kan. Gitu ya, di sini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen sama S1 Akuntansi. Di semester 5 manajemen ada 20 SKS, 18 SKS dan 19 SKS gitu ya. Kemudian ada juga di Fakultas Teknik dan Desain. Kalian nanti bisa lihat di panduan berapa SKS yang akan bisa dikonversikan atau mata kuliah yang dimerdekakan. Untuk saat ini memang ada satu prodi arsitektur yang belum menyediakan MBKM gitu ya. Itu untuk jumlah SKS-nya. Selanjutnya kita akan membahas program 1 ya, pembelajaran di luar program studi. Nah, di luar program studi ini bisa dalam lingkup Ahmad Dahlan, jadi misalkan program studi akuntansi belajar di program studi manajemen atau SI atau TI, itu diperbolehkan, atau bahkan pembelajaran di luar Ahmad Dahlan gitu ya, nanti ada ketentuannya. Oke, nah sebentar. Nah, perkuliahan ini dimulai pada semester 5 gitu ya. Nah, pada semester tersebut mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar program studinya. Di sini ada S1 Manajemen menyediakan beberapa mata kuliah. Jadi selain mahasiswa manajemen bisa ngambil mata kuliah di semester 5 ini, mulai dari manajemen retail, komunikasi bisnis, sistem informasi manajemen, dan selanjutnya kemudian di semester 6 ada technopreneurship, dan semester 7 ada sociopreneurship gitu ya. Nah, Kang Tariana, Kang, di apa namanya, di stop screen kemudian di share screen lagi, ada yang coret nih. Oke, sekarang udah Pak, lanjut Kang. Udah lanjut. Oke. Jadi ini yang mata kuliah yang disediakan program studi manajemen yang bisa diambil oleh mahasiswa selain program studi manajemen. Tapi sekali lagi hati-hati mengambil mata kuliah yang benar-benar mendukung profil lulusan tadi, sehingga CPL sama CPMK-nya, nanti capaian pembelajaran mata kuliahnya kan nanti teman-teman akan dikonversi nih mata kuliahnya. Jadi penilaiannya benar-benar mendukung CPL masing-masing prodi. Misalkan kalau yang akuntansi, misalkan akuntansi kan di sini menyediakan sistem informasi akuntansi, budgeting, praktikum dasar-dasar akuntansi gitu ya. Ingin mengambil mata kuliah yang ada di sistem informasi di Fakultas Teknik, boleh saja gitu, tapi cari mata kuliah yang mendukung CPL-nya. Misalkan akuntansi jurusannya audit, untuk menguatkan audit itu maka ingin mengambil audit sistem informasi. Itu cocok gitu ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang disediakan oleh program studi, masing-masing program studi, dan itu bisa diambil oleh mahasiswa selain program studi tersebut di semester 5. Ya. Kemudian, nah ini ada syaratnya ya. Proses pengambilan mata kuliah harus seperti biasa gitu. Jadi tidak main asal ngambil aja, harus tetap mencantumkan di KRS dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Ya, untuk setiap program-program yang ditawarkan di MBKM ini, baik dari nomor 1 sampai nomor 8, itu pasti harus ada persetujuan dari pembimbing akademik. Ya, nanti ada formnya. Termasuk untuk pengambilan mata kuliah di luar program studi juga harus ada persetujuan dosen pembimbing akademik dan harus mengisi KRS seperti biasa. Nah, ini persyaratannya gitu ya, mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti untuk semua program studi, kemudian minimal telah menyelesaikan 4 semester, masuk ke semester 5. Nah, ini memiliki IPK minimal 2,75. Kalau memang IPK-nya masih di 2,75, maka segera perbaiki gitu ya.
kemudian mengisi KRS mata kuliah yang diminati, kemudian ada persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Nah, ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ini adalah hak mahasiswa ya, karena memang hak, boleh mengambil, boleh tetap di program studinya masing-masing. Kemudian skemanya di sini ada 4 skema gitu ya. Mohon maaf, sebentar ini ngalangin. Oke. Nah, persyaratan perkuliahan MBKM di ITB Ahmad Dahlan ini ada S1 program studi dari luar ITB Ahmad Dahlan, tapi masih mahasiswa aktif yang terdapat di Pededikti. Kemudian surat pernyataan kesediaan mengikuti perkuliahan MBKM di ITB Ahmad Dahlan, template bisa diunduh di MBKM. Tadi yang saya tunjukkan, memiliki IPK minimal 2,75. Kemudian, nah ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari luar ITB Dahlan, surat pengantar dari dekan, ketua program studi asal, surat pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik, soft copy scan KHS terakhir, bukti transfer pembayaran SKS mata kuliah. Itu kalau mahasiswa luar yang ingin melaksanakan perkuliahan di kita dengan mengikuti mata kuliah yang dimerdekakan di atas tadi. Nah, adapun yang program studi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang sama atau ingin mengambil mata kuliah yang di MBKM kan, maka syaratnya minimal aktif terdapat di Pededikti, ya, harus itu ya. Kemudian minimal telah menyelesaikan 4 semester, di semester kelima, memiliki IPK 2,75, mengisi KRS mata kuliah yang diminati, harus ada persetujuan dosen pembimbing, melampirkan salinan akreditasi dengan minimal berpredikat baik. Jadi hati-hati walaupun misalkan di kampus lain, jangan sampai yang belum terakreditasi bahaya. Gitu. Sebentar. Nah, ini untuk persyaratan-persyaratan yang pertama ya, jadi ngambil mata kuliah, sebenarnya kalian kuliah juga, tetapi kuliahnya di luar program studi kalian. Nah, untuk pelaporannya, karena ini juga sangat penting, gitu, jangan sampai kalian sudah capek-capek belajar, ngambil mata kuliah, tetapi memang tidak dilaporkan. Untuk pelaporannya nanti akan dikonversi sesuai dengan CPMK yang mirip gitu ya. Nanti misalkan di sini, nanti pelaporannya, kalian ngambil mata kuliah ini akan dikonversi dengan mata kuliah yang sesuai dengan prodinya. Gitu ya, nanti akan dikonversi. Ini untuk program yang pertama, program perkuliahan di ITB Ahmad Dahlan di luar program studi. Nah, untuk yang lainnya ini adalah mengkonversi bukan satu mata kuliah by satu mata kuliah. Yang program selanjutnya adalah program yang misalkan magang. Nah, magang ini bisa dikonversi dengan beberapa mata kuliah tergantung dari CPL atau CPMK. Kalau yang tadi kuliah di program studi yang lain itu satu mata kuliah dikonversi dengan satu mata kuliah. Nah, kalau magang atau praktik kerja ini dan program-program yang lain selain pertukaran pelajar itu nanti akan masuk ke konversi ke beberapa mata kuliah, bahkan Kementerian Pendidikan bisa maksimal sampai 20 SKS gitu diakuin gitu ya untuk program magang atau praktik kerja. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa di kita juga sudah melaksanakan magang atau praktik kerja gitu dan pengakuannya 2 SKS. Nah, dan itu sebenarnya merupakan program MBKM, tapi memang belum teradministrasi gitu ya, kita belum terlapor. Nah, sekarang sudah memiliki wadah magang. Nah, magang ini bisa dikonversi bukan hanya 2 SKS, bahkan bisa sampai 20 SKS tergantung nanti penilaian dari masing-masing dosen pembimbing sama pembimbing gitu ya, berapa SKS dan program studi. Nanti skemanya ada beberapa skema. Pertama, magang praktik kerja skema program studi. Nah, ini adalah inisiasi oleh masing-masing program studi. Ya, misalkan program studi akuntansi menginisiasi untuk melakukan magang. Yang kedua ada magang praktik kerjasama lembaga kemahasiswaan. Nah, lembaga kemahasiswaan ini biasanya dilakukan atau diinisiasi oleh kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu ya. Nanti kalian bisa masuk ke program Kampus Merdeka Kemendikbud. Itu nanti banyak
magang atau praktik kerja gitu. Dan itu kemarin dapat instruksi dari Kementerian Pendidikan bisa disetarakan dengan 20 SKS. Dengan magang tersebut bisa disetarakan sampai 20 SKS, tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Atau bisa juga mengakses ke Simbel Mawa, kemendikbud.go.id, atau di kita juga ada kemahasiswaan.itb.ad.ac.id. Itu magang skema yang kedua tuh, kerjasama skema kelembagaan kemahasiswaan. Selanjutnya ada magang atau praktik kerja skema mitra. Nah, skema mitra ini misalkan Bank Mandiri merekrut karyawan gitu ya, merekrut karyawan mahasiswa gitu ya untuk magang di sana, nanti bisa dikonversi gitu ya. Kalau yang ketiga skema mitra, dan yang keempat magang praktik kerja skema mandiri. Nah, skema mandiri ini adalah kerjasama mandiri antara program yang diinisiasi oleh mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa sendiri yang mencari mitra gitu ya. Ini mungkin sebagaimana yang teman-teman lakukan yang sudah pernah mengerjakan KKL, itu kan teman-teman sendiri yang nyari mitra gitu ya. Nah, di MBKM di sini ada 4 skema, silakan nanti pilih gitu ya. Baik mengikuti skema program studi, skema lembaga kemahasiswaan, skema mitra, atau skema mandiri. Nah, kegiatan magang atau kerjasama disesuaikan dengan minat mahasiswa dan permasalahan yang dihadapi institusi atau lembaga sasaran magang atau praktik kerja, ya, dan diarahkan secara bersama-sama oleh pembimbing institusi. Jadi nanti mahasiswa dapat pembimbing, gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah magang, maka prodi akan mengkonversi magang tersebut ke beberapa mata kuliah. Misalkan magang untuk program studi manajemen akan dikonversi di semester 6 tergantung dari CPL atau CPMK-nya gitu ya, diberikan penilaian baik oleh dosen pembimbing atau dari mitra. Dari mitra nanti bekerja sama akan memberikan penilaian. Di semester 6 bisa diakuin kepada etika bisnis atau manajemen risiko asuransi dan perilaku organisasi. Atau di semester 7 bisa diakuin KKL Dudi konsentrasi. Nah, ini tergantung dari konsentrasi masing-masing di manajemen gitu ya, mau pemasaran, keuangan, atau syariah gitu ya, SDM gitu, nanti disesuaikan. Kemudian kalau di akuntansi akan dikonversi di semester 5 ada komputer akuntansi gitu ya. Kemudian akuntansi perilaku KKL Dudi gitu ya. Ini akan dikonversi kepada mata kuliah ini. Jadi magang yang di sini benar-benar magang yang mendukung profil lulusan teman-teman gitu. Jangan mencari mitra atau kopi atau segala macam yang hanya sebatas administrasi saja tanpa mendukung profil lulusan teman-teman. Nah, di Kementerian Pendidikan, di Kemendikbud, ada di Kampus Merdeka kemarin dibuka, ada Festival Kampus Merdeka, banyak program-program magang yang dibuka. Nah, cari pilih yang mendukung profil lulusan teman-teman. Ini untuk konversi manajemen sama akuntansi. Kalau untuk Fakultas Teknik di TI ada KKL Dudi, rekayasa perangkat lunak gitu ya. Kemudian kemudian untuk SI bisa diakuin e-commerce, KKL Dudi, manajemen risiko. Nanti ini bisa dibaca di panduan, bisa diunduh di halaman MBKM ITB Ahmad Dahlan. Kemudian untuk desain komunikasi visual, ini bisa dikonversi magang itu ke manajemen desain bisnis, Studio DKV. Nah, untuk pengkonversian nilai-nilai memang ini tidak hanya sebatas langsung kasih nilai gitu, nanti tetap dinilai CPL atau CPMK. Kemarin saya pernah bimbingan dengan bagaimana melaporkan proses magang ini, bahkan seperti ini bahasanya, kalau memang magang sudah dilaksanakan dan ternyata ada salah satu CPMK yang tidak tercapai, maka bisa dilaksanakan perkuliahan berapa SKS gitu. Jadi memang benar-benar harus magang itu benar-benar yang harus sesuai dengan CPL, profil lulusan, dan CPMK teman-teman gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas untuk administrasi semata. Itu untuk magang, ketentuannya nanti kegiatan magang harus dibimbing oleh dosen dan supervisor. Ya. Nah, setiap mahasiswa peserta magang harus menghasilkan output luaran gitu ya. Nah, output program magang bisa tersaji dalam lampiran 3, nanti teman-teman bisa dilihat di panduan. Kemudian SO magang praktik kerja tersaji dalam lampiran 4. Nanti kita bisa lampirkan di akhir kalau ada waktu gitu ya. Nah, syarat-syaratnya
pertama, mitra magang harus sesuai dengan karakteristik dan mata kuliah yang terdapat di dalam program studi. Harus sama gitu ya. Misalkan di akuntansi seperti tadi yang auditing segala macam. Kemudian mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti, minimal IPK-nya 2,75, semester 5, mengisi formulir di MBKM, kemudian mengisi KRS sesuai dengan mata kuliah untuk magang praktik kerja dengan melampirkan pertama surat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, kemudian LOA dari lembaga mitra dan transkrip nilai. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa yang ingin magang praktik kerja. Yang kedua, di samping magang ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini mungkin kalau di Kemendikbud kampus mengajar gitu ya, yang sudah berjalan 2 angkatan. Ini juga bisa kita ada ya. Nah, di asistensi mengajar di satuan pendidikan ini ada 4 skema juga. Yang pertama skema program studi diinisiasi oleh program studi. Yang kedua skema seperti yang tadi di magang, bisa dilihat di Simbel Mawa atau di kemahasiswaan itb.ac.id. Kemudian ada skema mitra. Nah, skema mitra ini misalkan karena kita memiliki jaringan Muhammadiyah yang cukup banyak, ada sekolah Muhammadiyah di suatu wilayah menawarkan program mengajar. Kalian teman-teman ingin mengikuti, itu diperbolehkan. Atau skema mandiri. Kalau skema mandiri ini teman-teman menginisiasi sendiri gitu ya, untuk memperoleh mitra. Itu skemanya. Kemudian mata kuliah yang bisa dikonversi yang disediakan oleh program studi. Kalau manajemen ada bahasa Indonesia 2 SKS, kemudian kalau akuntansi ada praktikum audit, praktikum akuntansi keuangan. Kalau fakultas teknik belum tersedia. Mudah-mudahan ke depannya karena memang jaringan Muhammadiyah banyak gitu ya, bisa dinamis gitu, bisa berkembang, bisa diakuin juga gitu. Jadi orang-orang fakultas teknik yang ingin mengajar gitu ya diperbolehkan. Tapi untuk saat ini memang belum tersedia. Nah, syarat-syaratnya sama dengan praktek magang, mahasiswa aktif, semester 5, mengisi formulir program yang bisa di-download. Selanjutnya, surat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, LOA dari lembaga mitra, proposal atau panduan motivation letter dapat diunduh dalam MBKM. Yang terakhir adalah transkrip nilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada penelitian atau riset. Nah, ini yang disampaikan tadi Pak Dokter, apa bedanya? Kalau penelitian yang berada sekarang itu posisinya memang di semester 8 gitu ya, di semester 8 untuk dalam rangka penyelesaian tugas akhir gitu ya. Nah, kalau penelitian riset ini adalah di ITB Ahmad Dahlan sebenarnya banyak pusat studi gitu ya. Jadi mahasiswa bisa menjadi asisten dosen dalam melakukan penelitian selama 8 sampai 12 bulan. Di sini di Ahmad Dahlan ada Tech Center, pusat studi desentralisasi dan otonomi daerah, pusat kajian halal gitu. Teman-teman bisa ikut menjadi asisten dalam penelitian dan itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah. Nah, skemanya ada penelitian riset di pusat studi. Nah, pusat studi yang 8 tadi. Kemudian yang kedua, penelitian atau riset bersama dosen. Nah, riset bersama dosen ini diinisiasi oleh dosen. Dalam skema ini, mahasiswa dapat menjadi asisten peneliti dalam program penelitian atau riset yang sedang dilakukan oleh dosen. Durasi pelaksanaannya dilakukan 8-12 bulan. Kemudian penelitian atau riset mandiri. Dalam skema ini, mahasiswa menginisiasi risetnya sendiri, durasi pelaksanaan dilakukan 8-12 bulan. Yang keempat, penelitian atau riset pada mitra. Nah, mahasiswa melakukan penelitian atau riset di pusat penelitian, baik pemerintah maupun swasta. Nah, nanti kalau memang sudah melakukan riset penelitian yang di sini, teman-teman ikut di program yang ketiga, maka itu bisa diakuin di manajemen ya, diakuin sebagai skripsi. Diakuin sebagai riset dan seminar konsentrasi. Tapi tetap penilaian itu dilihat tetap dari CPL, CPMK-nya. Jadi jangan mentang-mentang sudah melakukan penelitian di sini dan ternyata bisa saja nggak lulus gitu ya, tapi tetap harus ada penilaiannya. Kalau di akuntansi ada statistik misis dan SPSS.
Nah, kalau di Fakultas Teknik dan Desain belum tersedia karena memang kan mahasiswa yang paling tua aja semester 5 semester besok ya. Kemudian syarat-syaratnya sama, mahasiswa aktif di PD Dikti, menyelesaikan 4 semester, kemudian mengisi formulir dan mengisi KRS sesuai dengan mata kuliah untuk program penelitian dengan melampirkan surat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, rencana atau proposal penelitian, kemudian LOA dari lembaga pusat studi atau mitra, transkrip nilai. Jadi teman-teman kalau memang belum mengetahui pusat studi, di sini ada nih, di Paduan juga ada, kita punya beberapa pusat studi dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ketika ingin mengambil program ini. Selanjutnya yang keempat, proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan sebenarnya kita sudah menjalankan juga ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah kemuhammadiyahan itu sudah pernah membuat proposal gitu, mengumpulkan dana, membantu yang duafa dan itu sebagai nilai dari kemuhammadiyahan gitu. Nah, mungkin hanya diakuin sebagai ya udah nilai kemuhammadiyahan. Nah, tapi nanti kalau dalam proyek kemanusiaan yang di MBKM ini, nanti di pelaporannya teman-teman itu masuk ke proyek kemanusiaan. Ya, jadi ada nilai tambahnya buat teman-teman dan nilai tambahnya juga buat dosen yang pembimbing. Kalau tadi hanya sebatas diakuin sebagai kemuhammadiyahan aja mata kuliah itu, tanpa ada di pelaporannya, tanpa ada aktivitas mahasiswa. Jadi di feeder itu atau di PD Dikti itu ada dua, ada aktivitas kuliah. Aktivitas kuliah itu hanya tok saja, misalkan kalian kuliah di kemuhammadiyahan. Ada aktivitas mahasiswa. Kalau aktivitas mahasiswa itu mulai dari KKL, kemudian magang, skripsi, nah itu dilaporkan. Nah, kalau format MBKM yang kemanusiaan yang di sini, di samping dilaporkan sebagai kemuhammadiyahan misalkan, itu dilaporkan juga sebagai aktivitas mahasiswa yang mengikuti proyek MBKM. Yang selama ini cuma dilaporkan di aktivitas kuliah saja, gitu ya. Nah, ini skemanya ada proyek kemanusiaan, skema Al-Islam dan kemuhammadiyahan, hampir sama, cuman pengadministrasiannya sekarang dilaporkan dalam aktivitas mahasiswa, sama seperti KKL, magang, skripsi, gitu ya. Kemudian yang kedua, proyek kemanusiaan skema tanggap darurat bencana. Nah, kemarin di akuntansi sama manajemen KKL ada yang menjadi relawan COVID, gitu ya. Itu kita bisa akuin. Proyek kemanusiaan skema kemitraan. Nah, kemitraan ini jadi volunteer, sukarelawan, ya. Muhammadiyahan, tetapi dalam pelaporan, kalau yang selama ini cuma dilaporkan ke Muhammadiyahan saja dalam aktivitas kuliah, maka kalau dalam skema proyek MBKM, di samping kalian dimasukkan ke dalam aktivitas kuliah, akan dilaporkan juga kepada aktivitas mahasiswa yang setara dengan misalkan KKL, magang, pelaporannya seperti itu. Jadi ada nilai lebihnya. Dan pembimbingnya pun akan mendapatkan nilai lebih gitu ya kalau ingin mengikuti proyek kemanusiaan. Syarat hampir sama dengan semua program yang disediakan. Saya lewatin saja biar mempercepat. Yang kelima adalah kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha juga di kita sudah sering dilaksanakan gitu ya. Misalkan ada mata kuliah kewirausahaan, teman-teman disuruh jualan gitu ya di pasar. Nah, sekarang di samping mendapatkan ilmu atau pengalaman dalam berwirausaha, teman-teman juga ketika mengikuti kegiatan wirausaha ini bisa dilaporkan dan diakuin sebagai kegiatan MBKM. Yang pertama, skemanya ada skema berwirausaha, skema mandiri. Nah, program diinisiasi oleh mahasiswa sendiri, gitu, merencanakan dan menjalankan suatu kegiatan usaha, misalkan mau startup gitu ya. Kemudian yang kedua, skema jalur satuan kegiatan kemahasiswaan. Sama ini nanti yang diinisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Simbel Mawa dan kemahasiswaan itbad.ac.id. Nah, nanti mata kuliah setelah mengikuti kewirausahaan itu akan dikonversi ke dalam mata kuliah kalau di manajemen startup digital, kemudian technopreneurship. Kalau di akuntansi nanti technopreneurship sama sociopreneurship gitu ya. Kemudian kalau di fakultas teknik sama technopreneurship,
Kemudian yang kedua mikrokontrol dan mikroprosesor. Jadi di Fakultas Teknik dan Desain juga diakuin ada sociopreneur sama mobile programming. Di program studi arsitektur belum ada ya. Oke, kemudian ini di DKV, Desain Komunikasi Visual. Wirausaha ini bisa diakuin sebagai manajemen bisnis desain, desain kemasan, studi DKV 4. Cukup banyak ya yang disediakan oleh Prodi DKV untuk mengkonversi aktivitas wirausaha. Di arsitektur belum ada. Syarat kegiatan kurang lebih sama, gitu ya, biar lebih cepat. Kemudian yang keenam, studi proyek independen. Nah, kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Nah, tujuan program ini adalah mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, dan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Nah, skemanya, studi atau proyek independen skema mandiri. Nah, skema mandiri ini diinisiasi oleh satu atau sekelompok mahasiswa. Mekanisme kelembagaan mahasiswa. Yang kedua, studi atau proyek independen kegiatan kemahasiswaan. Kemahasiswaan nanti ada misalkan program kreativitas mahasiswa atau kontes robot dan lain-lain. Nah, distribusi mata kuliahnya, kalau ketika kalian mengambil program ini, maka akan dikonversi ke sosiopreneur, kemudian kalau di manajemen ya, kemudian kalau di akuntansi, metodologi penelitian akuntansi. Kalau di FTD masih belum tersedia. Ya. Syaratnya kurang lebih hampir sama. Kemudian yang 7, membangun desa atau KKN tematik. Nah, ini kita juga yang kurikulum 2020 sudah melaksanakan KKN. Nah, KKN-nya hanya terlapor sebagai aktivitas perkuliahan saja sama aktivitas mahasiswa juga ya, tetapi memang kalau yang KKN di MBKM ini bisa diakuin ke dalam beberapa mata kuliah gitu ya. Misalkan kalau di akuntansi ada sistem pengendalian manajemen 3 SKS sama KKN 2 SKS. Kalau di manajemen cukup KKN karena memang sudah 4 SKS di KKN-nya, tapi kalau di akuntansi ada 2 mata kuliah, SPM sama KKN. Karena memang KKN-nya 2 SKS. Kemudian di SI etika profesi dan komunikasi 2 SKS, KKN 2 SKS. Kemudian kalau di SI KKN saja karena memang sudah 4 SKS, kalau di DKV hak atas kekayaan intelektual, HAKI 3 SKS, KKL Dudi 2 SKS. Gitu ya. Nah, skemanya ada skema membangun desa atau KKN yang dilaksanakan oleh fakultas. Nah, skema ini adalah kegiatan KKN yang diinisiasi oleh fakultas. Kemudian ada skema membangun desa atau KKN-KKNMU. Nah, kalau KKNMU ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh konsorsium LPPM, LP3M Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan Aisyah PP Muhammadiyah. Jadi KKNMU. Kemudian yang ketiga, skema membangun desa atau KKN yang dilaksanakan oleh mitra. Mungkin di sini kita sudah ada mitra gitu ya, perusahaan ada apa ya, membangun desa ya. Skema kegiatan dilaksanakan oleh mitra semisal pemerintah daerah, Kementerian Desa, dan Pengembangan Tertinggal. Konversinya sudah saya jelaskan, persyaratan kurang lebih sama. Nah, untuk lampiran, teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya MBKM yang ITB Ahmad Dahlan. Kemudian di sana sudah dijelaskan mulai dari SOP-nya ya. Nah, ini SOP perkuliahan di luar program studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan. Jadi silakan pelajari alurnya seperti apa. Kemudian ini SOP perkuliahan di luar ITB Ahmad Dahlan. Jadi di kampus lain ada kesempatan kalian kalau keterima daftar di MBKM-nya Kemendikbud, kemudian UI lagi membuka dan keterima, luar biasa bisa kuliah di UI gitu ya. Kemudian ini jadi setiap kegiatan itu harus ada masukan dan luarannya. Silahkan nanti pelajari. Kemudian ini SOP pengusulan program magang praktik kerja. Ketika akan melakukan magang, harus ada ini langkah-langkah yang harus kalian lewati.
ini pembelajaran program asisten mengajar dan selanjutnya penelitian. Jadi segala bentuk dokumen dan keperluan atau penjelasan terkait dengan MBKM ini kalian sudah bisa diakses di websitenya mbkm.itb-ad.ac.id. Jadi di sini seluruh kegiatan dan penjelasannya sudah ada gitu ya. Mungkin itu saja Mbak Rifah. Silakan, mungkin saya kembalikan ke Mbak Rifah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, Pak. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa di room chat. Ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan, Pak. Akan saya bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu, ditanggapi, kemudian nanti saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak. Pertanyaan pertama adalah izin bertanya dari Hafiz Ihwansyah. Untuk jenjang D3, apakah bisa mengikuti program MBKM? Kemudian dari Ivi Sapira Siregar, Assalamualaikum, izin bertanya apakah MBKM berlaku dengan mahasiswa yang sedang semester 8? Kemudian yang ketiga adalah Dinda Angelina, izin bertanya apakah mahasiswa yang sudah selesai mengikuti MBKM di kampus lain bisa mengikuti kembali MBKM internal dari Dinda yang diterima di Andalas, Pak. Itu pertanyaan 3 pertanyaan awal. Silakan Bapak Yandri atau Pak Taryana ingin ditanggapi. Ya, nanti boleh Pak Taryana atau Bu Husnayati yang respon ya. Oke, baik. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan yang Hafiz Ikhwansyah ya. Kalau berdasarkan ketentuannya, memang yang di kampus yang diperbolehkan untuk MBKM itu adalah jenjangnya sarjana. Dan sarjana pun tidak ada satu program studi yang sarjana, kesehatan itu tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan MBKM. Jadi untuk D3 memang belum ada ya berdasarkan ketentuannya. Jadi hanya sebatas yang untuk program studi S1 saja. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Hafiz ya. Jadi untuk mohon maaf untuk D3 memang belum ada. Kemudian Assalamualaikum, apakah MBKM berlaku dengan mahasiswa yang sedang semester 8? Semester 8 udah berapa SKS lagi gitu ya. Kalau memang tinggal skripsi bisa aja langsung skripsi gitu ya. Sayang juga. Tapi kalau memang memungkinkan mungkin Pak Tito bisa membantu yang semester mungkin Pak Tito. Teknisnya mungkin di prodi itu. Atau Pak Mulia Alim? Oke, sebenarnya di aturan kita ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Taryana itu, kan semester 6, ya, 5, 6, 7, oke. 5, 6, 7. Nah, kita kembali ke aturan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang seperti yang Pak Taryana katakan tadi ya, teman-teman, bahwa semester 8 itu kan asumsinya mungkin skripsi ya, di semester 8. Nah, berarti teman-teman ya sudah, kelarkan saja skripsinya, seperti itu. Mungkin begitu ya Pak Taryana tambahannya. Siap. Terima kasih Bu Yati. Ya. Kemudian tadi itu siapa lagi ya? Si Dinda. Oh Dinda, apakah masih boleh Bu Yati? Oke, oke Dinda, makasih pertanyaannya. MBKM tadi itu kan ada 2 ya, ada yang di internal, ada yang eksternal. Kebetulan Dinda dapat eksternal begitu ya. Nah, untuk kita mau ke baju. Oke. Kemudian untuk internalnya ya terbuka kesempatan karena kan 1 semester di internal boleh, kemudian 2 semester di luar prodi gitu ya, atau di luar perguruan tinggi ya silakan saja kalau memang bisa masuk ya di internal, tetapi sekali lagi tentu melalui prosedur yang secara internal berlaku. Begitu ya, Dinda. Baik, Ibu, terima kasih untuk tambahannya. Saya lanjut ya, Bu, untuk pertanyaan. Ya, silakan. Pak Yandri dan Pak Taryana.
ini masih ada pertanyaan. Yang pertama dari Abdi Aris Prasetyo. Saya mahasiswa lanjutan jurusan akuntansi, ingin bertanya, tadi disebutkan boleh mengambil mata kuliah di luar program studi. Untuk mata kuliah saya yang ditranskrip D3 kemarin, yang tidak bisa dikonversi, apakah bisa dikonversi di MBKM ini? Terus yang kedua, Pak, apakah MBKM ini berlaku dengan mahasiswa yang sedang berjalan? Oh, ini pertanyaannya sudah dijawab tadi ya, Pak. Kemudian yang terakhir, kalau sudah selesai S1, apakah bisa daftar MBKM namun tetap terdaftar di UTBK Negara? Itu pertanyaannya Bapak. Monggo untuk direspon. Oke, mungkin Pak Taranya apa? Yang untuk Abdi ya, kalau kami tidak salah memahami, dia kemarin D3 akuntansi, kemudian melanjutkan. Kan tentu ada beberapa mata kuliah yang tidak dikonversi gitu ya. Nah, apakah dengan MBKM ini bisa dikonversi? Nah, sesuai dengan aturan kita, itu kan MBKM itu harus ya. Jadi tidak ada belum maksudnya mata kuliah kemarin yang D3 itu nanti karena kampus Merdeka gini bisa disetarakan. Nah, tidak seperti itu. Jadi mereka harus daftar, kemudian mau mengambil program yang mana, baru nanti dari situ kita bisa konversi untuk sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah masing-masing. Begitu mungkin Mbak Rifa untuk si Abdi ya. Yang penting CPL sama CPMK-nya sama, Bu. Jangan sampai misalkan akuntansi ngambil perikanan, ya itu kan nggak nyambung. Mau konversinya gimana gitu. Ya. Jadi apapun program pilihan teman-teman ya dari 8 itu, pertama makanya teman-teman harus paham betul apa capaian lulusannya, CPL-nya itu apa sih. Nah, yang kedua itu untuk masing-masing mata kuliah juga harus paham. Ketika misalnya nih, kalau ngambil KKL misalnya, tadi Pak Taryana tadi sudah sampaikan misalnya jangan hanya misalnya nih ya, KKL itu administrasi misalnya. Nah, itu meskipun ada KKL, kita belum tentu bisa menyetarakan karena tidak ada capaian pembelajaran pun yang diperoleh ya dari KKL itu tidak bisa. Jadi teman-teman harus paham bahwa ketika KKL pasti 20 SKS, tidak seperti itu. Kenapa? Karena misalnya Prodi menjanjikan bahwa capaian lulusan misalnya S1 manajemen apa gitu ya, manajemen keuangan, pemasaran dan seterusnya. Nah, selama mata kuliah itu tidak ada bersinggungan dengan itu atau aktivitas di KKL, maka mungkin tidak bisa disetarakan dengan mata kuliah apapun. Meskipun sebenarnya teman-teman, kan saya sudah KKL 6 bulan, harus 20 SKS dong. Nah, kira-kira itu mohon difahami. Nah, untuk itu mungkin jalan keluarnya adalah untuk masing-masing mata kuliah teman-teman harus paham ini apa nih substansinya atau capaian mata kuliahnya apa. Nah, sehingga ketika KKL oh ini bisa dan seterusnya. Dan teman-teman ketika KKL itu oh ya saya capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 atau 5 misalnya ya yang bisa sama. Nah, berarti sekitar itulah mata kuliah yang diakui. Jadi nggak pasti otomatis 20 SKS ketika misalnya magang gitu ya. Mungkin itu Mbak Rifa. Baik Ibu, terima kasih atas responnya. Teman-teman, apabila masih ada pertanyaan, saya masih berikan kesempatan. Silahkan. Kalau nggak ada, saya mau tambahkan beberapa informasi biar teman-teman mahasiswa paham sebenarnya MBKM ini apa gitu ya. Tentu saja. Pak Dokter, suaranya Pak Dokter izin. Kecil ya? Iya kecil Pak Dokter. Kok kecil ya? Bentar. Sekarang udah bagus? Baik. Jadi MBKM ini itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dia ada 2 skema ya. 2 skema pembelajaran. Pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas ya.
Pembelajaran di dalam kelas apa saja? Ya seperti kuliah biasa, kita belajar di kelas baik offline maupun online. Ya. Tapi selain pembelajaran di dalam kelas, ada pembelajaran di luar kelas. Nah, pembelajaran di luar kelas itu tentu saja lebih menarik gitu kan. Sebenarnya ini yang diharapkan oleh program MBKM. Nah, apa saja program pembelajaran di luar kelas? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Taryana. Ada magang atau praktek kerja, ada asisten mengajar di sekolah, ya. Anda jadi guru, boleh, ya. Kemudian ada penelitian atau riset bersama dosen, ya, baik mandiri. Jadi skemanya banyak tuh. Mahasiswa boleh nempuh skema apapun, ya, boleh, sangat boleh. Namanya juga merdeka gitu kan. Anda boleh, namanya merdeka belajar ya, belajarnya juga merdeka gitu. Nah, kalau untuk penelitian riset, Anda mau jadi asisten dosen ketika dosen melakukan penelitian. Teman-teman mahasiswa pengen jadi asisten peneliti, boleh. Ikut dosen turun lapangan meneliti ke kampung kumuh, ke mana-mana, ke kantong-kantong kemiskinan, ke industri, datang ke pabrik, wawancara, terus ngolah data, belajar macam-macam lah, ya. Boleh, dan itu dikonversi. Nah, mungkin saja nih tampaknya mahasiswa mungkin bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan dikonversi itu? Yang dimaksud dengan dikonversi adalah diakui atau direkognisi. Jadi kalau misalnya Anda sudah ikut penelitian dosen, jadi asisten dosen selama 8 bulan. Kegiatan Anda itu dapat diakui sebagai bobot SKS sesuai dengan mata kuliah yang disediakan oleh program studi. Ya. Apalagi misalnya hari ini lembaga penelitian di ITB Ahmad Dahlan ada 5 orang dosen yang penelitiannya lolos di riset Muhammadiyah gitu loh. Dan ketika Anda menjadi asisten peneliti, otomatis dapat honor gitu loh kan. Di samping dapat nilai. Ya kan? Misalnya honornya sekali ini berapa? 50.000, 100.000 gitu loh. Jadi kan dosen juga nggak menutup mata lah, masa iya sih tega mahasiswanya udah ngebantuin dia, masa Bu Husnayati nggak ngasih uang makan di warung Padang misalnya gitu loh. Pasti Bu Yeti kan ngasih, ini makannya ini hari ini ya, karena udah habis ngolah data. Jadi MBKM itu memungkinkan mahasiswa belajar dalam belajar. Itu yang diharapkan sebenarnya dari program MBKM. Kemudian proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan itu skemanya apa? Tadi Pak Taryana sudah menjelaskan. Kalau di satu daerah, katakanlah di Pandeglang, ini mohon maaf ya, katakanlah di Pandeglang ada banjir bandang. Terus Anda pengen ikut terlibat dalam proyek kemanusiaan, Anda daftar jadi sukarelawan, ngebantuin korban banjir, ngebantuin ibu-ibu yang ngangkat bangku, ngangkat kasur karena kebanjiran misalnya. Selama itu didokumentasikan dengan baik, kegiatan Anda itu diakui. Itu yang dimaksud dengan dikonversi sebagai SKS gitu loh, diakui gitu loh. Termasuk misalnya kegiatan wirausaha. Oh, Anda pengen mata kuliah socio-technopreneurship, dan technopreneurship itu Anda nggak ikut kuliah kelas aja, saya nggak pengen ikut kuliah kelas, saya pengen buka usaha dimsum, atau usaha kopi, atau usaha apa nih yang sekarang ngetren itu di TikTok tuh apa sih? Keripik apa ya yang di TikTok itu loh yang baru. Ini Pak Zulkifli tahu itu. Keripik apa namanya itu? Keripik kaca ya, yang bening itu loh, yang betul ya, betul keripik kaca. Nah, itu kan lagi ngetren. Anda pengen bikin itu, tapi diinovasi dengan rasa keju misalnya. Bikinlah usaha. Ya udah nggak usah ikut kelas, tapi bikin usaha gitu. Nah, itu bisa diakui yang dalam bahasa Pak Taryana dikonversi ke dalam mata kuliah technopreneurship dan socio-technopreneurship. Sama halnya dengan Anda pengen bikin aplikasi software
yang bisa mendeteksi apakah pacar Anda itu selingkuh nggak, misalnya Anda pengen menginovasi, ya misalnya di Android. Buatlah Anda proyek independen itu. Nah, itu bisa diakui ke dalam mata kuliah, dan Anda nggak perlu ikut kuliah di kelas. Udah, pokoknya Anda ngerjain aja tuh proyek Anda gitu. Sama dengan KKN. Anda ada KKN, ketika turun ke desa, ke mana, ke satu wilayah, Anda tinggal di rumah Pak RT-nya, Anda tinggal di rumah warga misalnya, selama 3 bulan untuk ngebantuin warga setempat bikin apa. Termasuk misalnya ngebantuin badan usaha milik desa, Anda ngebantuin bikin bikin sistem pelaporan keuangan, bikin bikin raca, mencatat laporan keuangan dan sebagainya gitu ya. Termasuk misalnya mantengin anak Pak RT yang cantik misalnya. Ya boleh gitu loh, ya. Jadi sangat mungkin dalam MBKM ini Anda bisa belajar secara merdeka. Nah, walaupun bagian Kaprodi dalam hal ini itu tetap akan melakukan monitoring atau pengendalian. Caranya gimana? Nanti ada sistemnya, ada kartunya, ada format penilaiannya gitu ya. Jadi fokus Anda tadi pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak dikonversi ke mata kuliah ini, kalau ikut di sini boleh nggak? Ingat, yang perlu diingat adalah MBKM bukan hanya pertukaran pelajar. MBKM banyak sekali programnya yang bisa dipilih. Jadi itulah makna Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan informasinya supaya mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ini semangat gitu loh, ya. MBKM banyak yang bisa dipilih, bukan hanya pertukaran pelajar gitu. Saya kira itu Pak Taryana, Bu Yeti, dan Mbak Rifa. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tambahannya. Tadi sepertinya ada yang ingin bertanya lagi Pak, ada yang raise hand tadi, saya persilahkan untuk raise hand kembali. Yang bertanya langsung boleh, sekitar Ya. 1 atau 2 pertanyaan, boleh. Sepertinya tidak jadi bertanya Pak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, baik mungkin saya. Tadi ada yang angkat tangan ya padahal. Jadi, tapi ini. Ya, silakan yang mau bertanya teman-teman. Karena ini kesempatan baik sekali teman-teman bisa mendapatkan ilmu di luar kampus. Ya. Nah, saya tambahkan juga informasi bahwa semester ke depan adalah ganjil, ya. Semester 5 dan 7. Nah, teman-teman mahasiswa sudah bisa lihat kira-kira semester 7, semester 5 dan 6 dan 7 itu sudah bisa ambil mata kuliah MBKM. Coba dicek kira-kira ada nggak ya di program studi lain yang mata kuliahnya menarik mata saya untuk pengen ikut, misalnya. Ya, karena misalnya MBKM itu juga sebenarnya membebaskan mahasiswa yang benci pada mata kuliah tertentu. Itu harus diakui ya, karena kan kita nggak semua sistem pendidikan hari ini itu kan sebenarnya ingin mengubah paradigma pendidikan bahwa belajar itu nggak mesti diukur selalu dengan keseragaman pengetahuan, bahwa mata kuliah ini harus diikuti oleh kuliah S1 paling benci yang namanya akuntansi biaya. Tapi karena nggak ada pilihan, waktu itu belum ada Merdeka Belajar, ya saya terpaksa ambil. Dosennya killer lagi. Nah, udah gitu, karena memang saya nggak minat di akuntansi biaya, mata kuliah yang saya benci,
ya nilainya juga seala kadarnya, nilai C. Nah, kalau seandainya dulu ada MBKM, ya saya pilih mata kuliah itu saya ganti ke mata kuliah yang lain mungkin yang bisa menarik minat saya gitu. Jadi itulah kira-kira makna atau hakikat dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan menyebut bahwa dua pembelajaran di MBKM, ya, baik perkuliahan di dalam kelas maupun di luar kelas, kami sebut sebagai hybrid. Hybrid itu unggul, ya, hybrid, hibrida dia. Jadi pembelajaran yang unggul, hybrid learning. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Aulia. Bertanya, apakah mahasiswa virtual kelas bisa ikut MBKM? Saya respon, sangat bisa. Syarat umum dari MBKM adalah bahwa Anda semua harus terdaftar di PD Dikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Anda kuliah di ITB Ahmad Dahlan sudah secara otomatis terdaftar di PD Dikti. Ya. Syarat kedua adalah program studinya harus terakreditasi. Kalau belum, maka nggak bisa. Nah, kelas virtual itu kan hanya jenis, ya, jenis perkuliahan gitu loh. Anda mau ada kelas virtual, mau kelas nggak virtual, ya boleh. Yang penting Anda mahasiswa terdaftar di PD Dikti dan program studi Anda itu terakreditasi. Jadi pertanyaan Anda, Aulia, ya, apakah mahasiswa virtual kelas boleh? Sangat boleh. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya memberikan kesempatan sebentar lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung. Saya persilahkan. Yang raise hand tadi, boleh? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Pak, terkait MBKM ini. Harapan kami mudah-mudahan teman-teman mahasiswa hasil dari sosialisasi hari ini teman-teman sudah bisa kemudian bagaimana cara untuk mengikuti MBKM ini semuanya sudah terjawab dan jelas sehingga teman-teman bisa mengikuti kegiatan MBKM ini. Harapannya agar teman-teman bisa lebih meningkatkan kapasitas diri. Baik teman-teman, jika memang sosialisasi hari ini dirasa sudah cukup jelas, saya akhiri acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Para pengisi teman yang sudah hadir pada hari ini, semoga acara hari ini membawa manfaat kepada kita semua dan membawa keberkahan bagi kita semua dan ITB Ahmad Dahlan Jakarta semakin maju dan mendunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan saya mohon maaf. Bila fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.